kita menyunayang mangat pasti bagah. Pakon bagah tak aku. Kena mangat. Namunnya hana mangat, contoh, pengajian hana mangat. Pakon trip tak aku pengajiannya. Dodong dengar. Hana mangat. Maka neraka, alam kubur, alam barzah tadi bagi orang yang fasik itu terasa lama. Ini alam kubur, proses ruh kita ini berjalan yang Rasulullah jelaskan ke kita. Bapak, Ibu yang luntuan hormati, maka ini hadis yang agak panjang. Dalam kita saya ini dah 1, 2, 3, 4 halaman. Namun saya persingkat tadi untuk bisa kita sampai menangkap pesan dari proses kita di alam kubur. Untuk lebih luas kajian tentang alam barzah ini, Igo Tamong danyo Bak Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya, silakan. Ustaz, yang diadab dalam kuburan itu atau di alam barzah itu apa jasadnya atau ruhnya? Iya. Ini pertanyaan dari Rinci Danyo. Di alam kubur itu apakah jasad atau ruh saja atau dua? Ruh dan jasad. Kenapa ini pertanyaannya? Kalau memang nanti ada nikmatnya, berarti kan merasakan dua-duanya ini. Jasadnya dan ruhnya merasakan nikmatnya. Yang kedua, jika memang siksaan, berarti juga merasakan dua-duanya. Berarti jasadnya juga ruhnya. Hadis ini menjelaskan tadi, berangkat dari ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ayat, kata Allah, dari tanah kami ciptakan kalian dan ke tanah kami kembalikan, dan nanti kami bangkitkan lagi dari tanah tadi. Maka ini hadis menjelaskan setelah ruh naik dia ke iliyin bagi orang yang taat tadi, fatu'adu ruhu, Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka hadis menjawab, kalau begitu apakah di alam kubur ini jasad dan ruh? Berarti mandua. Jasad kita lihat dimasukkan ke liang lahat tadi, dan ruh Allah kembalikan ke jasad itu. Nah, makna barzakh ini, barzakh apa dia? Benteng ini. Artinya ruh ini, jasad ini nggak mungkin dia kembali ke dunia. Nah, ini dia maknanya. Namun nanti dalam kitab Ar-Ruh punya karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini beberapa riwayat diambil. Ada kemungkinan apa tidak orang yang hidup ini ruhnya berjumpa dengan ruh orang meninggal. Ada sahabat yang meninggal di medan perang, dari kitab Ar-Ruh punya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, beliau syahid, namun beliau punya utang. Maka beliau hadirlah dalam mimpi sahabat yang lain, menyampaikan bahwa baju perangnya, pelana perangnya itu diambil oleh seseorang, letaknya di sini. Perintahnya tolong jual baju perang itu, dan saya katanya berhutang, kasih plus sekian. Nanti hasil dari itu bayar utang saya. Nah, artinya dalam kita jelaskan bahwa ada kemungkinan ruh orang yang meninggal berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Namun lagi Ibnu Haji, jawabannya adalah yas'alunaka 'anir ruh. Ketika engkau ya Muhammad ditanya tentang ruh, perintah Allah ke Nabi Muhammad, apa kata Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya yang mampu lu jawab yang ada dalil aja. Nah, seperti apa bentuk ruh itu wallahu a'lam. Apakah ruh kembali tiap malam Jumat ke rumah? Wallahu a'lam. Ya kan? Orang yakini saya ke malam Jumat ruhnya wa rumah. Dagun begok-gok mangak-mangak malamnya. Pakon ruh ke baju. Nah, ini masalah ini. Ini wallahu a'lam. Terima kasih. Sambungan, silakan. Oh ya. Jadi semua jasad manusia itu kalau yang baik-baik mungkin sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik-baik. Tapi kalau manusia yang buruk tadi, yang jahat tadi,
Ya kan jasadnya udah busuk. Jadi apa yang mau dihadap dari jasadnya? Iya. Kalau masalah jasadnya, betul. Semua jasad pada dasarnya ketika dikuburkan, jasad itu dimakan oleh tanah. Pengecualian jasad para rasul dan anbiya dan jasad para syuhada. Ini pengecualian. Artinya bahwa masalah umum semua jasad ini yang meninggal itu dimakan oleh tanah, kecuali masya Allah orang yang sesuai kehendak Allah jasadnya itu tidak dimakan oleh tanah. Kita menemukan kemarin baru ini ada berita hafizah Quran, cewek belum menikah meninggal muda, setelah 2 tahun dikuburkan, digali kuburannya, jasadnya masih seperti semula. Ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Namun Nabi menjelaskan jasad selain jasad tadi para anbiya dan para syuhada itu dimakan oleh tanah, kecuali ini azmul zanabi atau tulang ekor kita. Sisanya ini kuasa Allah. Ketika Allah berikan kemuliaan bagi seseorang tadi, maka Allah jaga jasad tanah. Lagi Ci. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan Ibu Jenny. Nanti kalian kami kemudian saya kemudian ini aku kerja di jatuh jawaban kemudiannya kebar. Ini masalah semua atau kebar. Baik. Ini mengajarkan orang meninggal untuk menyebutkan jawaban-jawaban tadi. Ini akan masalah khilafiyah. Iya. Inilah yang disebut dengan talqin. Talqin dari bahasa dia terkini di laqqana yulaqqinu. Apa artinya? Dia menuntun. Hari, buka. A, B, C. Ini talqin namanya. Ya kan? Buka. Abu kan. Hanya ini talqin namanya. Jadi ini bahasa talqin dia. Laqqana yulaqqinu. Talqin. Baik. Kita memang diperintahkan di antara sunnah Rasulullah mentalkinkan orang. Namun yang jadi khilaf adalah di mana ditalkinkan. Nah, hadis sepakat semua ulama tanpa khilaf adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang nanti di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini Allah tempatkan di surga Allah. Baik. Pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa talqin itu yang kuat adalah sebelum orang itu meninggal. Kenapa? Semoga ucapan dia yang terakhir itu adalah kalimat tauhid ini. Maka nanti ketika ada tengok gejala gelagat orang mau meninggal dunia, ini bisikan di telinganya. Gak usah sholat gede-gede. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau perlahan-lahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ini orang mampu berbicara, dia ucapkan, cukup. Namun kalau gebegah tiga, gebegah lah. Nanti hari belang yang belah deh, nah ini belang tiga deh. Bahkan karena kalau kita nggak ulang lagi, maka ucapan terakhir dia belang belah deh. Bukan kalimat tauhid ini, ulang lagi. Sampai diulangi lagi. Kalau ini orang mungkin nggak bisa berbicarakan sakitnya, tengok gerakan bibirnya. Ini kalau pegang, kaji. Maka ini kita nih mentalkin mayit. Maka pendapat jumhur, jumhur ulama itu yang kuatnya adalah ini mentalkin mayit sebelum orang itu meninggal. Tengok bahasanya, talkin mayit. Makna mayit itu bahasa Arab, bahasa Arab sedikit. Dalam bahasa Arab mata yang mutu, mati artinya. Nah kalau mayitun pakai tasdid dia, itu dia artinya adalah saat-saat orang mau meninggal, namun belum meninggal. Kalau udah meninggal, sukun dia, mayitun. Meninggal tuh. Ini kajian Arab nih. Jadi kalau udah meninggal dia pakai
sukun dia, maitun. Bangkai maitah. Hurimat alaikumul maitatu, kan? Maitah di bangkai ini. Nah kan ada tasnya mayit. Nah talqinul mayit. Ini bahasa kitabnya. Talqinul mayit. Artinya apa tadi ini? Ya ini. Lakinu mautakum jamaknya. Lakinu mautakum bi kalimah la ilaha illallah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada sebuah hadis memang. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Saya baca di kitab ini Fikih 4 Mazhab. Nabi amalkan itu talqin di kuburan, namun namanya panjang-panjang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa inna ni'matal qabri haqqun wa azabal kubur haqqun. Artinya mungkin hari ini dijabarkan panjang lebar. Hai mai, ini kan panjang lebar nih. Nanti menyojak bak gata nanti dua urung getanya bak gata man rabbuka buka dengan bahasa lisan yang fasih Allahu Rabbi, kan lagi ada ya kan. Namun dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 80 apa bunyi ayat, innaka la tusmi'ul mauta, engkau enggak mampu memperdengarkan orang yang sudah mati. Ini Al-Quran menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi ketika talqin tentang orang yang meninggal, apakah sebelum meninggal atau di kuburan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Berarti lagunya itu ada yang melihat. Ya. Kita sering baca surah Yasin. La tukallimuna illa kan aidihim wa arjuluhum. Kan yang berbicara bukan lagi lidah. Iyalah. Apa yang bersaksi? Semua anggota tubuh kita. Oh, ronyan, husbanyan, ya Allah, kejak kakinya lu kejak masjid, saksi. Pegang mata, lu saksinya, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini kan dalam surah Yasin sampaikan yang bersaksi itu adalah anggota tubuh kita. Ya silakan yang lain yang mau bertanya lagi sih. Ya silakan yang lainnya yang mau bertanya. Kita berharap semoga kita Allah wafatkan dalam kondisi ini husnul khatimah. Dan di antara tanda-tanda tadi pernah sampaikan, kita ulangi lagi ini. Tadi orang-orang yang meninggal husnul khatimah siapa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, kala Rasulullah, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahu jannah. Kata Rasulullah, jikalau ada orang yang meninggal dunia dan orang-orang yang hidup ini tanpa ditanya bersaksi, memang nyaur engkau. Yang bapaknya tabir ya di masjid, menunggu puasa ya Senin ke Amin. Ini kita bersaksi. Maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Maka Allah mewajibkan bagi orang itu tempatnya yang baik di kuburan, juga tempat yang baik nanti di akhirat. Sambungan hadis, wa man asnaitum alaihi syarran, kalau kalian bersaksi bahwa itu mau orang yang buruk, wajabat lahunna, maka tempatnya juga Allah tetapkan siksaan di alam kuburnya, juga siksaan nerakanya. Orang enggak bilang nyangka kepulannya, yang paling galak yang pindah-pindah pagi kayak cok tanah go, nyangka sebulan kayak ciwa tago, nyangka sebulan kayak zalimi go. Artinya, apakah perlu kita bertanya, ini orang meninggal dunia, wahai jamaah takziah, nyurung go pokon, apa bedanya? Apa bedanya? Karena kitab Nurani kita tahu, justru kalau kita ditanya nak unsur hanagot ini,
pun salah nagat. Ini contoh. Urunya lamu dibro sabe ganggu go. Icu atanggo ipoh go seterusnya. Nyurung go kan. Bila pegang hanagat warga tepi. Hei go lintulun hei go ayah nek kan seterusnya. Kan padanya. Namun kita bisa tahu kita ini. Contoh mengalami ketika meninggallah seorang jamaah alun tetap kali ini di Kurang Karing. Hasilnya pengajian sabena. Semuanya jemaah sabin dak ujin sabena punya. Mantan apa LT kecilnya. Jadi hari Jumat bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan lagi. Di bulan Ramadan di hari Jumat malamnya 27 Ramadan. Paginya subuh berjamaah, oleh subuhnya kejak pelung-pelung tiap mana. Dua rumah sak nafas meninggal. Lagi ngawaknya untuk berikan tausiah, belum pegang. Saya cemburu dengan orang ini. Ini orang Allah ambil nyawanya di waktu yang tepat, di hari yang mulia, di hari Jumat, bulan Ramadan. Dan bersaksi namanya urunya hantom tinggal jamaah dan orang ini nggak pernah absen pengajian. Kita menyaksikan memang. Lu subuh tidaklah, lepasannya masih abu, umpamanya yang merasa Kurang Karing. Tiap subuhnya mana yang dua. Artinya bahwa ketika orang meninggal, nyuri yang taat, nyuri yang God, kata Allah, Allah tempatkan dia tempat yang baik. Itu sebaliknya. Nah, penghujung hadis Nabi ucapkan 3 kali. Apa kata Rasulullah? Antum syuhada Allah fil ard. Kalian saksi Allah di dunia ini. Maka tadi kalau begitu husnul khatimah adalah yang pertama ketika orang meninggal, orang-orang yang hidup ini bersaksi dan hati nurani mereka bahwa ini orang yang taat, orang yang soleh. Di hadis yang agak panjang juga, saya lupa matannya. Ini juga diantara para ulama Hasan Al-Basri itu menangis menyampaikan hadis ini. Kenapa? Ketika ada orang nanti, kata beliau, antum ditempatkan Allah di surga Allah dan gak jumpa dengan saya. Ini kan ulama nih kabarnya. Hasan Al-Basri, tabi'in ini. Maunya awak dah Allah tempatkan di surga nanti. Dan awak dan hana mumpuk malu. Cuma han laki wa Allah. Semoga Allah tempatkan juga lun di surga Allah. Artinya apa? Kawan yang buat dunia ini memberikan pengaruh yang positif nanti di akhirat. Begitupun juga kawan yang hana buat dunianya memberikan juga dampak yang negatif. Maka Nabi sampaikan dinul muslim alini khalili. Seseorang itu agamanya seperti agama kawannya. Maka Nabi ajarkan kita pilih ngon. Maka wasiat Ali bin Abi Thalib kepada anak beliau Hasan itu wasiatnya pilih ngon. Kata Ali ke anak beliau Hasan radhiyallahu an, apa kata Ali? Ya Hasan, iyyaka wa musadaqatal ahmaq. Yang pertama wahai Hasan, bikna mengon, ngurus yang bangai. Bahkan dodo bangai itu. Yang kedua kata Ali, iyyaka wa musadaqatil bakhil. Jangan berkawan baik mengon ngurus yang kredit. Pelit. Dodo pikir dengan. Yang ketiga, iyyaka wa musadaqatal fajir. Jangan berkawan dengan orang yang fajir. Siapa yang fajir ini? Orang yang cenderung sering meninggalkan perintah Allah. Cekalah, orang yang harus bayang pasti ngonyan nih. Yang hana ngonyan nih. Dia mengon orang yang fajir. Ini kalau kita masalah fajir ini kan ketika wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini fujur, kecenderungan manusia itu melanggar perintah Allah. Kecenderungan manusia ini mengamalkan larangan-larangan Allah. Lawannya takwa dia. Nah, kata Ali pada anak beliau Hasan, ya Hasan bekna mengon ngurus-ngurus yang fajir, yang kaim meninggalkan perintah Allah, yang kaim mengamalkan larangan Allah. Ini pesan Ali ke anak beliau. Terus wa iyyaka wa musadaqatal kazzab, bekna mengon ngurung pembohong.
Kalau berkawan dengan orang pembohong, kita pun juga jadi bohong-bohong nanti. Pembohong juga. Hatta kutiba Allah kadzdzab. Maka ini pesan Ali tadi untuk memilih kawan kepada Hasan, dan juga saya pikir ya wasiat Ali ke anak beliau juga wasiat untuk kita. Kenapa? Ada hadis untuk menjelaskan kita bi sunnati wa sunnata khulafaur rasyidin min ba'di. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga termasuk ini khalifah. Berarti juga sunnah juga kita ikuti saran dan nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Baik, satu baru ya. Yang lain, siapa yang mau bertanya? Bukan malaikat menyaksikan perbuatan manusia sehari-hari, amal kebaikan dan keburukan, semua disaksikan oleh malaikat. Di manusia itu tadi waktu meninggal itu, ketika dia apakan setelah selesai semuanya di kapal ini, ditanyakan kepada jamaah, apakah ini saudara ini yang belah meninggal ini baik? Apa ini kan nggak mungkin ditanya ini dulu enggak. Jadi apa malaikat juga membantah nanti. Jawab ini sekolah ini walaupun jamaah sudah menjawab baik, ini menurut saya sudah kami lihat pada malaikat lihat ini orang tidak baik gimana? Iya, baik. Pada Ibnu ketiga pada Ibnu. Kenapa kita ulangi lagi? Ya, kita ulangi lagi. Artinya bahwa apakah jawaban yang seperti ini berpengaruh mayatnya? Tidak. Kesaksian yang Allah sampaikan dalam hadis Allah tadi itu adalah kesaksian yang sebenarnya. Ketika orang misal ini orang pencuri, kita katakan baik, ini kesaksian palsu. Nyoba kan? Ada punya. Nyurung ke tempat kita be. Nyurung enggak. Enggak mungkin. Makanya tadi ini waman asnaitum lahum khairan, yang kalian bersaksi, kesaksian ini enggak butuh pertanyaan. Apa tanya? Orang enggak tahu ustaznya, enggak tahu dengkunya masuk dewanya, yang aneh mi kampungnya, yang penuh bujinya. Monyo ada dengkunya, dia yakin bak kampung panahnya anak sepupu. Atau anak-anak lanjut namanya jabut. Seterusnya. Contohnya ini kan kebaikan tadi. Dan bapaknya nah, asai kanai bangka na masjidnya. Dak ujun dak. Ini kan contoh tadi kesaksian. Yang tanpa diminta. Yang tanpa ditanya. Udah tanya-tanya, gimana paknya? Nak tanya, lu gak buka? Kedumu baru sah. Bapaknya nih dalam panah. Gimana? Ada yang nyala urung hai. Urung gak ada katanya. Nyabi mulam sujud lah katanya. Kan orang kan bilang ini. Kesaksian. Jadi ini jawaban saya ini nggak perlu ditanya-tanya tadi. Dia nampak apa? Bedanya nyogok pahan. Justru nanti ini kalau orang jawab jujur, tepeh keluarganya. Naga aja kayak cuma mamplam dulu. Ya kan? Naga kayaknya kayak dan seterusnya. Gila sih. Terima kasih. Iya. Baik. Insya Allah ke depan Allah berikan kita ini waktu dan umur kesehatan juga, kita sambung ini. Seperti apa hari kebangkitan itu? Apakah sama semua orang Allah bangkitkan dari alam kuburnya? Kaum muslimin, muslimat jamaah yang Allah muliakan, semoga kajian kita tentang Yaumul Qiyamah ini, tentang tauhid dan keimanan ini menambah iman kita dan menambah juga kekuatan kita untuk beribadah sebagai bekal ke depan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.